Selamat sore warga Indonesia, di mana entah kalian berada. Saya namanya Austin Yusuf dan prodi saya Bisnis Digital. Saya kuliah di Politeknik Internasional Bali dan sekarang saya ditemani oleh... Halo, saya Diki, Kaprodi Bisnis Digital PIB College. Nah, kita tuh hari ini bakal ngebahas cuplikan PIB itu apa sih sama jurusan Bisnis Digital. Apa bedanya Bisnis Digital di PIB sama di kampus lain? Kalian pengen tahu? Nah, ini putar videonya. Nah tuh videonya Politeknik Internasional Bali. Gimana Pak menurut Bapak? Keren banget kan kampus kita ya? Keren banget. Iya. Nah, saya tuh dari semester, ya emang baru semester 1 sih. Dari awal masuk sampai sekarang tuh saya betah banget di Politeknik Internasional Bali. Gara-gara tempatnya yang tema-temanya resort, outdoornya banyak greenery-nya. Jadi saya kalau misalnya stres di kelas tuh tinggal keluar, lihat-lihat pemandangan. Nggak gampang stres lah ya di Politeknik Internasional Bali. Iya. Selain pemandangan ada apa lagi, Ting? Ada soang ya, ada apa lagi sih? Ada soang. Iya, ada Nah, banyak ada soang kan. tuh. Nah, ada kambing juga. Kambing juga di belakang ya. Jadi memang tema resort, terus green banget kampusnya. Itu kali yang bikin kamu betah ya di kampus ini ya? Sangat eco-friendly gitu. Mm-mm. Nah, kita lanjut ke bisnis digital. Oke, Austin, kamu kan tahun pertama nih studi Iya. di digital business ya? Iya, tahun pertama. Saya pengen kamu cerita dikit sama teman-teman yang di rumah kira-kira kenapa sih kamu milihnya program studi digital business di PIB? Semester 1 sampai semester akhir dikasih tahu belajar apa aja. Dan juga chance of me getting a job di PIB College itu lebih terjamin. Itu sih yang Gitu bikin ya. saya pengen pilih di PIB itu. Oke, kayak di tahun pertama itu pasti kamu lebih banyak prakteknya dong. Karena Ya. digital business PIB College itu kita diploma 4. Nah, Ya, lebih banyak praktek. bener banget. Kalau di diploma 4 itu 70% itu praktek dan 30%-nya teori. Tetap ada teori tapi lebih banyak praktek. Ya. Itu pasti yang kamu bikin kamu seneng ya? Iya, Banyak ada prakteknya ya? salah satu mata kuliah juga di mana kita disuruh bikin prototype produk gitu menggunakan Lego. Oh iya? Iya, menggunakan Bener ya? Lego. Terus nanti kita bakal pitching gitu, pitching produk, kayak menjelaskan produk kita benefitnya apa, cost-nya gimana. Itu dah. Nah, selanjutnya ada video Jadi juga kamu ya. buat ngerti tentang kuliah itu dikasih Lego gitu ya? Iya, dikasih Lego. Di mata kuliah apa sih? Di mata kuliah Design Thinking. Design Thinking and Iya. Innovation. Oke. Iya. Nah, ini videonya bisa di-install sekarang. Oke. Nah, itu dia tadi ya, kita lihat bareng-bareng di kelas Design Thinking and Innovation. Di video itu aku lihat ada kamu, Tin. Kamu ngapain sih di kelas itu? Belajar apa sih sama Lego-Lego itu? Boleh situ tahu tuh- nggak? Kasih tahu dikit deh ke teman-teman di Di situ rumah. tuh saya ngebikin produk kayak asbak elektronik gitu. Asbak elektronik. Ya kayak eco-friendly gitu, Oke. asbak eco-friendly. Nah di situ saya presentasiin bagaimana caranya saya mengeluarkan produk tersebut ke pasar, gimana caranya saya diterima di pasar tersebut, Mm-mm. dan bagaimana cara saya untung dari produk tersebut, gitu. Ya gitu aja sih. Jadi unik banget ya buat nge-build suatu asbak elektronik, Iya. tapi kamu nyobainnya pakai Lego. Iya. Nah, itu cuman ada di Digital Business PIB College. Ha-ha. Oke, Di terus kampus lain tuh nggak ada tuh. iya. Mm-mm. Terus apa lagi nih yang kamu pelajarin? Terus yang saya pelajarin itu ada banyak sih. Saya belajar target market, cara ada juga mata kuliah yang dimana kita harus ngeracik parfum. Ngeracik parfum. Kita tuh ngejual parfum gitu, tapi parfumnya kita racik sendiri.
Oh, jadi kamu udah bisa ngeracik sendiri parfum? Ya kurang lebih bisa lah ya. Oh gitu ya? Lumayan pengalaman baru. Pengalaman baru ya, di semester Iya. pertama udah bisa ngeracik-ngeracik parfum ya? Iya, di semester Dijual pertama nggak? dijual. Dijual? Oke, jadi Untungnya ngeracik, ngejual juga? iya. Cobain deh, ceritain dikit. Nah, kita tuh nanti ngejual, kita bakal ngebuat website gitu, di mana bisa dibilang itu land page gitu. Mm-mm. Nah, di situ kita bisa ngejual parfum kita. Nah, untungnya itu bisa di-keep sendiri. Jadi, Of course iya, dong, enak di-keep kan? sendiri Iya. ya. Jadi enak, semester 1 udah bisa dapat duit sendiri loh. Iya, iya, Mm-mm. iya. Jadi ngejualnya juga bikin website sendiri ya? Iya, bikin website sendiri. Waduh, jadi belajar bikin produk, terus ngejualnya pakai platform ya, pakai website. Iya, Kemudian kamu juga belajar masarinnya gimana, itu keren banget sih. iya. Iya. Nah, lanjutnya kita apa nih, Pak? Oke. Selain itu saya pengen tahu lagi, kamu di PIB ini itu tinggalnya di mana sih? Saya tinggal tuh di dormitory. Nah, Dormitory. di PIB College tuh ada dormitory ya, guys. Ada asramanya gitu. Nah, di situ tuh jujur menurut saya worth it untuk tinggal di sana dibanding sama di wilayah PIB lain. Harganya terjangkau, fasilitasnya lengkap, dan nggak jorok sih asramanya, nggak jorok. Terus berarti kamu studentnya dari berbagai kota, berbagai daerah tinggal di dormitory ya? Iya. Berarti diverse banget ya studentnya. Diverse banget. Jadi tuh saya ketemu orang-orang dari berbagai macam pulau, daerah, suku, budaya. Nah, di situ saya harus open minded banget tuh. Masuk terjun ke dunia kuliah, mau nggak mau kan saya harus terbuka juga ya. pemikiran Harus saya. ada toleransi Harus juga ada gitu ya. toleransi. Nah, di PIB College tuh toleransinya kuat banget. Di sini tuh nggak ada senioritas, nggak ada pembulian. Gitu, Pak. Jadi kamu bisa belajar banyak dari teman-teman kamu dari berbagai daerah yang tinggalnya sama-sama di dormitory PIB ya. Iya. Nah, balik lagi ke yang pembelajaran, Pak. Saya dengar-dengar ada program internship ya? Iya. Ini nih. Jadi saya pengen cerita dikit ke kamu. Ini program cuman ada di PIB College. Kalau internship sebenarnya itu ada di semua kampus Iya. ya. Tapi kalau yang namanya early internship itu cuman ada di PIB College. Nah, Program studi bisnis digital. early internship itu gimana sih, Pak, ceritanya? Ya, jadi saya itu dan program digital bisnis PIB kita sudah merancang yang namanya persiapan magang dulu. Jadi kalian itu 1 tahun pertama setelah mendapatkan kelas teori dan praktek di PIB, which is di antara Juli ke Agustus, itu ada 6 weeks, 6 minggu, kalian itu akan magang dulu nih. Cuman 6 minggu aja di company yang sudah terafiliasi dengan PIB College. Oh, jadi kita nggak harus susah-susah nyari company Enggak, lagi. enggak. Udah Jadi langsung ada dari PIB. Jadi PIB itu benar-benar menyediakan tempat magang buat kalian. Kalian tinggal pilih di mana tempat magang yang cocok sama kalian dan yang kalian pengen geluti lebih jauh, lebih dalam kayak gitu. Nah, itu di antara tahun pertama dan tahun kedua itu sudah kalian dapatkan. Di mana harapannya kalian nantinya pada saat internship di semester 5 dan 6 atau tahun ketiga dan keempat itu kalian benar-benar bisa mateng. Jadi udah nggak kaget lagi nih. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke dunia industri, oh aku udah pernah nih tahun lalu kayak gitu. Walaupun hanya 6 minggu, tapi experience-nya pasti tetap Pasti dapat. dapat. Jadi kita total internship ada berapa tuh, Pak? Internship saya bisa bilang ada 2 kali ditambah dengan early internship ini. Oh, ditambah dengan early Iya. internship. Apakah itu wajib? Wajib ya? Nah, kalau early internship ini sifatnya opsional. Jadi memang akan kita tawarkan karena kan early nih. Tapi kalau yang internship yang di semester 5 dan 6 itu wajib. Bisa di dalam maupun di luar negeri. Nah, karena kamu masih di tahun pertama, saya yakin banget kamu udah nggak sabar buat ikut yang early internship ini dulu. Iya, jujur nggak sabar banget sih, Pak. Iya kan? Saya pengen ya pengalaman kerja lah, Pak. Bisa Iya. dibilang biar saya lebih ready nanti terjun ke dunia kerjanya gimana gitu. Nah, maka itu nanti di semester kedua, kamu akan dibekali dengan mata kuliah yang mendukung kamu pada saat early internship. Seperti digital marketing, kemudian ada social media marketing, UI UX design, graphic design. Wah, banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Jadi, be ready. Lebih ready? Ya, amin lah. Oke, coba kita lihat ya, ada nggak komen-komen? Bacain, Tin, komen-komennya, Tin. Austin Hello, Nathan Gani. Metode pembelajarannya gimana ya? Boleh dijelaskan, Pak? Metode pembelajarannya? Nah, jadi kalau metode pembelajaran di PIB College itu ada beragam banget ya, ada banyak banget. Ada case study, kemudian ada project based ya. Tapi mostly kita itu project based kayak gitu. Project Jadi based. memang nggak melulu tentang teori. Bahkan kita itu
di digital business saya boleh katakan ya, mostly kita itu sudah tidak ada UTS dan UAS. Kamu tahu dong? Iya. Kita udah nggak pakai UTS dan UAS. Kita lebih ke project ya. Yap, project Lebih ke based. project. Kita cari pertanyaan-pertanyaan lain deh. Oke, kamu bacain. Yuk. Project base-nya ngapain aja? Dari, aduh nggak kebaca lagi. Hi Bali Island. Yang mana nih? Kita bacanya satu-satu ya. Itu yang project, Project base-nya base-nya ngapain aja? Project base-nya salah satu contohnya di mata kuliah digital ekonomi ya. Seperti yang Austin kasih tahu tadi. Iya. Yang tentang apa, Tin? Yang kita tuh ngebuat broker juga, salah satu dari mata kuliahnya ya. Jadi setiap mata kuliah tuh ada project base masing-masing. Tergantung dosen juga. Salah Kayak Pancasila deh, yang unik deh. Pancasila itu kita nggak lagi belajar tentang apa sih itu Pancasila, sejarah berdirinya Pancasila, itu kita nggak ngebahas itu. kita lebih menjunjung kayak Kamu deh nilai-nilai. projectmu ya. Ya, Cerita dikit deh tentang projectmu. enggak dulu deh, Yang Pak. visioner. Jadi memang bahkan mata kuliah Pancasila aja yang biasanya di kampus-kampus lain itu ngasihnya kayak sejarah-sejarah Pancasila, teori-teori Pancasila, tapi kalau di sini kita itu base project kayak gitu. Kayak ada yang bikin donor darah kayak gitu. Terus ada juga mengingatkan kita dengan kalau kita itu awal perkuliahan harus berdoa dulu kayak gitu kan. Iya. Jadi lebih bagaimana cara kita mengimplementasikan Iya, nilai-nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari. bener Begitu banget. Iya. Oh, begitu guys. Mm-mm. Oh, ada lagi tuh dari Mega Kartika. Oke. Kalau mau join bisnis digital ini, apakah harus dari SMK? Kalau dari SMA bisa nggak? Oh, ini pertanyaan menarik ya. Bagus banget tentang pertanyaan ini. Jadi, digital business ini atau bisnis digital adalah pergabungan dari manajemen bisnis, teknologi informasi, dan juga sistem informasi. Jadi, kalau kalian yang memang background-nya itu dari SMK, SMA, atau MA sekalipun, bisa banget gabung ke sini. Kayak gitu. Jadi, dari berbagai jurusan, mau itu ada background SMK yang TKJ, IT, ataupun manajemen, bahkan mungkin yang jauh, bahasa pun bisa. Jadi menerima semua ya, bisa Iya. dibilang. Contohnya ya dari saya juga, kan saya dari Kamu SMA dari juga. mana, Tin? Dari SMA. Dari SMA di Iya, Bali ya? Dari SMA di Bali. Jadi kan saya bisa masuk-masuk aja sih. Gitu loh. Jadi PIB itu menerima SMK, SMA, apalagi Pak? Dari berbagai jurusan ya. Dari berbagai itu jurusan lah diterima. ya. Karena kalian akan diajarin banget dari scratch ya. Jadi jangan takut, kalian akan diajarin dari from to basic banget kayak gitu. Oke, kita lihat Tin, Boleh kita lihat lagi lain. pertanyaan lain. Halo Pak Diki dari Komet Kartika, halo. Pak, kalau mau masuk bisnis digital ada batasan umur nggak? Magangnya bisa di mana aja? Oke. Nah, kalau yang saya tahu ya, kalau bisnis digital tuh nggak ada batasan umur. Mau gap year 3 tahun, mau gap year 4 tahun, tetap bisa kuliah di bisnis digital PIB College. Yap, nggak ada batasan umur. Selagi kamu mau belajar, join aja ke kita, nggak apa-apa. Dan setahu saya magangnya bisa di mana aja ya. Jadi bisa pilih mau yang di afiliasi sama PIB College atau cari sendiri. Bener kan ya? Bener banget. Nah, oh, Hai Bali Island. Apakah di sini ada S2 untuk bisnis digital? Gimana, Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik, bahkan bisa jadi masukan untuk kita. Kayak gitu. Karena memang untuk saat ini kita belum punya S2 untuk bisnis digital. Jadi kita masih program diploma 4 atau ini setara dengan sarjana ya untuk bisnis digital. Kalau untuk S2-nya kita belum ada, tapi mungkin kalau memang nanti banyak permintaan ke kita untuk ada S2 bisnis digital, hal itu bisa kita pertimbangkan ya. Gitu. Oh, begitu. Kalau ada nanti jangan lupa join ya. Sama gelarnya apa ya nanti? Terus apakah untuk karir apakah bisa dibantu juga? Oke, kalau gelarnya sarjana terapan bisnis. Jadi kalau yang program sarjana kan sarjana bisnis. Nah, kalau kalian itu akan dapat terapan atau TR, sarjana terapan bisnis. Jadi dia equal sama-sama sarjana, hanya ada terapannya. Kenapa ada terapan? Karena kalian diploma dan lebih banyak praktek. Oh, begitu. Jadi Misal kamu nih, namamu siapa? Austin, Yusuf, ya, Austin Yusuf. STR, BNS. Nantinya kayak gitu. Keren nggak tuh? Keren sih. Keren ya. Cuma berarti emang sama sekali nggak ada bedanya ya sarjana sama sarjana terapan gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Mm-mm. Oh, begitu. Jadi sama-sama bisa lanjut ke S2 nantinya kalau mau lanjut S2.
Terus tadi Ada untuk Andri. karirnya bisa dibantu nggak? Bisa, karena kita di sini punya yang namanya Career Development Center. Itu akan kita bahas kemudian ya. Tapi kita punya yang namanya CDC, Career Development Center, yang akan membantu kalian mulai dari, let's say, internship, itu sudah dibantu dari mereka. Dan juga banyak program-program dari beberapa company yang terafiliasi dengan kita, informasinya pada saat mereka ada kebutuhan karyawan atau kebutuhan loker-loker itu akan diinfokan ke CDC, CDC akan menginformasikan ke student ataupun alumni. Seperti itu. Jadi benar-benar udah dibantu ya lah ya? Iya, roadmap-nya udah jelas banget. Dari mulai kalian masuk ke PIB, itu kalian udah pathway kalian mau jadi pebisnis, mau kerja dengan orang lain, itu juga sudah kita bikinkan roadmap atau pathway-nya. Jadi jalur-jalurnya udah terbuka lah ya, dipermudahkan kalau di kuliah di PIB ini. Nah sama ada lagi tuh, Andri Yulianto. Nanya dong, untuk tempat makan di college-nya ada banyak kah? Nah, kamu deh yang jawab. Buat Nah, tempat di sini makan tuh gimana? ada yang namanya Student Union, Cafe Lab, cuma 2 ya? Mrs. Baker? Oh, Miss Baker, ya. Nah, Student Union itu lebih ke kafetaria gitu. Dimana kita makan bisa pilih-pilih, kayak bisa dibilang warteg. Bisa dibilang warteg sih. Nah, kalau di Cafe Lab itu kesannya lebih ke kafe. Di situ tuh saya spill ya menunya. Boleh, boleh. Kamu paling salted suka apa? egg. Saya paling suka sih salted egg ya. Salted egg. Ada buttermilk chicken, ada black pepper. Sama kalau di terakhir nih di Miss Baker, dia lebih ke jajan. Lebih ke roti-rotian, kopi-kopian, begitu. Jadi produk-produk bakery and pastry pastinya ya Mrs. Baker ya. Iya. Jadi kalau mau nyantai sambil ngerjain tugas, sambil ngopi-ngopi, chill ya bahasa anak sekarang ya. Iya. Chill gitu Chill. bisa banget di Mrs. Baker. Halo Austin. Oh, ada yang nyapa kamu tuh. Say hi juga. Hai ya. Hansel. Iya. Ada dari Just Trip Easy. Ini bedanya apa kuliah digital bisnis dari kuliah bisnis? Oke, bedanya kuliah digital bisnis dan kuliah bisnis ya. Iya. Jadi jelas banget digital bisnis dan bisnis. Jadi kalian tidak hanya belajar bisnis secara konvensional. Jadi kan kita udah tahu ya, kalau yang namanya bisnis itu sekarang sudah berubah ya, tidak lagi hanya melulu hal-hal yang berkaitan dan konvensional saja, tapi cara memasarkannya. Kan kita nggak bisa masarin produk tanpa digital marketing. Iya. Terus kalau once kamu udah punya produk, di digital bisnis itu akan diajarin juga gimana cara kalian membranding produk kalian. Kayak gitu. Iya. Bahkan di digital bisnis itu kalian juga akan diajarkan cara membuat desain logo produk kayak gitu. Makanya ada mata kuliah grafik desainnya kayak gitu. Ada Saat UI. kalian sudah bisa mendesain logo produk kalian, kalian juga diajarin bagaimana menjualnya ke platform baik itu yang menggunakan mobile dan juga website. Nah, itu cara kalian untuk menjualnya juga diajarin di situ. Ya. Oke. Tampilan depannya itu akan diajarin juga di mata kuliah UI UX design, yang mana itu nggak ada di bisnis yang biasa. Jadi digital business itu kurang lebih ya kayak lebih ke era modern ya. Yup. Kita lebih menggunakan teknologi untuk menyalurkan bisnis kita, kayak cara pakai e-commerce, Bener cara personal branding, cara nge-build brand di sosial media tuh gimana sih caranya? Begitu sih. Ada lagi nih. Oh, ini unik nih. Kalau Apa mau tuh? magang bisnis digital di luar negeri, apakah bisa di luar industri hotel? Bisa banget ya, Pak? Bisa banget. Bisa banget. Jadi yang ini uniknya begini. Jadi bisnis digital ini dia itu sangat umum ya. Jadi kalian itu bisa mau magang di hotel bisa, di luar hotel bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di hotel juga dibutuhkan seorang digital marketer. Sekarang tuh hampir di semua company butuh yang namanya digital marketer. Jadi mau di hotel, di luar hotel itu bisa banget kayak gitu. Jadi digital business itu nggak mengurungkan kalian di suatu tempat. Dia tuh lebih nomade ya bisa dibilang ya. Ya. Bisa kemana aja, nggak harus di hotel aja. Scope-nya cukup luas. Itu juga salah satu alasan kenapa saya pilih bisnis digital sih. Iya. Lebih fleksibel. Iya, bener banget. Spill dong, fasilitas di PIB College mahal nggak sih kuliah di sini? Oke, kamu deh yang jawab fasilitas dan mahal atau enggaknya itu kamu yang jawab. Karena kan kamu studennya nih. Boleh dong kasih tahu boleh dikit. deh. Nah, fasilitas di PIB itu bisa dibilang lengkap banget. Di sini tuh ada lab komputer segala, ada bisnis inkubator, itu project akhir ya. Jadi bener-bener disediakan lah fasilitas untuk menjadi digital business
investment yang baik gitu. Nah, mahal atau enggak tergantung preferensi ya. Cuma menurut saya worth it sih. Dilihat dari harga masuk sampai nanti lulus kuliah, bisa magang di mana aja, bisa job opportunity-nya apa aja. Menurut saya sih worth it banget ya. Investment sih. Investment bagus banget. Yang namanya pendidikan itu investasi. Jadi kalau mau sesuatu yang worth it, yang bagus ya investasi dong dari sekarang. Iya, bener. Iya. Ada lagi. Kamu nggak mungkin dapat sesuatu yang besar kalau investnya kecil ya. Ya nggak sih? Iya, bener. Tuh ada yang nyapa kamu manggil tuh. lagi. Halo Nadine. Tuh. Kayaknya, mayoritas dosennya masih muda nggak? Gimana Pak? Gimana ya? Menurut Bapak masih muda nggak? Menurut kamu saya masih muda nggak? Jadi dosen aja nggak kelihatan ya Pak? Jadi memang kalau mayoritas dosen di sini kita beragam. Jadi ada yang muda, ada yang di tengah-tengah, ada juga yang lebih berumur kayak gitu. Jadi memang beragam banget. Untuk backgroundnya juga cukup beragam. Nah Pak Diki ini termasuk dosen termuda ya di PIB College? Oh enggak juga. Enggak ya? Ada juga lagi. Ada lagi Kalau yang untuk muda? di digital business ya, untuk di digital business ya, tapi kalau di semua program studi karena kan di PIB tidak hanya ada digital business ya. Untuk di program studi yang lain juga masih ada yang muda. Jadi kalau kalian mau lihat dosen-dosen muda banyak di PIB. Oke, ada lagi pertanyaan. Hansel Mulyono. Kak, mau tanya, kalau di bisnis digital magangnya ngapain ya? Dan apakah nantinya aku bisa buka bisnis sendiri ke depannya? Wah, ini pertanyaannya cakep nih. Ini pasti yang nanya juga cakep nih, karena pertanyaannya cakep. Jadi, bisnis digital, magangnya ngapain aja ya? Pertama, yang saya akan ceritakan yang early internship dulu deh, sebelum kita jauh ke yang internship. Biasa. Jadi di tahun pertama, kalian itu kan memang kita arahnya menjadi seorang digital marketer atau data analis, di mana kalian akan dibekali dengan mata kuliah digital marketing, social media marketing, UI UX design, graphic design, dan juga big data. Jadi kalian harus bisa juga baca data. Ya. Jadi kalau untuk early internship, pertama kalian akan kami arahkan di mostly itu di digital marketing agency. Kayak gitu. Untuk pemasarannya dulu. Once kalian sudah tahu bagaimana cara memasarkan produk, ya, di tahun kedua nanti akan lebih banyak mata kuliah untuk technopreneur. Nah, itu ngejawab bisa buka bisnis sendiri nggak ke depannya? Bisa banget. Karena di tahun ke depan, setelah kalian tahu gimana sih cara memasarkan suatu produk secara digital yang kalian dapatkan dari early internship, di tahun kedua kalian akan lebih kepada mata kuliah yang untuk membangun bisnis. Build your own business. Nanti di akhir semester juga ada project namanya Business Incubator ya? Yep. Boleh dijelasin lagi nggak tuh Pak? Oke. Jadi digital business ini kan kita nggak ada skripsi ya. Ya, jadi memang tidak ada skripsi, kita project akhirnya bilangnya bisnis inkubator. Jadi kayak kenapa sih inkubator? Karena small business. Jadi memang diminta kalian itu bisa nge-build, kalian mau bikin bisnis apa nih kayak gitu. Prototypingnya gimana sih bisnis yang mau kalian bangun kayak gitu. Dari bisnis canvassing kan nanti akan diajarkan. Seperti itu. Business development akan diajarkan. Jadi benar-benar diajarin cara ngebuat bisnis dari nol ya? Itu tuh bisnisnya berarti lebih ke gimana? Digital, konvensional? Nah itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kalian bikin suatu bisnis, kan zaman sekarang nggak mungkin hanya konvensional. Pasti membutuhkan yang namanya digital. Kayak gitu. Jadi bisnis yang kalian bangun pasti akan menggunakan tools digital. Kayak gitu. Kalau mau bisnisnya, misalkan saya bisnisnya tuh bukan yang berbau elektronik. Let's say saya mau jualan produk bakery deh, roti kayak gitu. Tapi kan gimana supaya produk kalian ini terdeliver ke konsumen kalian dan konsumennya itu yang benar-benar niche kalian ya, yang benar-benar target pasar kalian, itu kan harus kalian pelajari. Harus bikin sosial media yang bagus. Gimana sih bikin sosial media yang bagus? Gimana cara menarik customer untuk beli lah ya? Nah itu next level yang dia akan dipelajarin. Jadi kalian mau bekerja di sebuah startup atau company bisa, kalian mau build your own business juga bisa. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang menurut saya unik nih. Ada kursus buat anak SMA nggak? Kursus. Kursus. Ada kursus buat anak SMA nggak? Nah, kalau ditanya kursus, untuk digital business, kita ada yang namanya summer program sebenarnya. Oh, ada ya? Ada. Summer program? Iya, kita ada summer program, tapi baru dijalankan 1 kali tahun lalu. Itu tentang travel, fotografi, dan videografi. Nah, kira-kira tahun ini ada? Ada. Ada. Jadi memang ada.
Untuk travel fotografi dan videografi itu kita adakan memang pada saat summer, pada saat liburan libur kayak gitu. panjang, Dan ya. itu dibuka peluangnya seluas-luasnya, baik itu kalian yang masih SMA itu bisa gabung kita. Kalau mau nyobain kursus itu. Oke. Kursus sama workshop kurang lebih sama kan ya? Ya cuman kursusnya kita berikan waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan? Cukup lebih. Oh, gitu. Kayak gitu. Nah, di sini apakah ada workshop bisnis digital yang bisa diikutin untuk umum? Workshop bisnis digital yang bisa diikutin untuk umum. Nah, Ini belum ada. sejauh ini ya itu saya bilang tadi ya, kalau workshop gratis ada yang kita berikan, tapi memang biasanya targetnya itu kita lakukan bersamaan dengan aktivitas kampus. Misalkan kemarin pada saat Sun Session, ya. Pada saat Sun Session kita kasih free untuk teman-teman yang mau join ke workshop kita. Kemarin kita kasih workshop tentang personal branding dan UI UX design kayak gitu. Workshop itu ada tapi memang waktunya terbatas. Kita berikan 1 hari dan kalau mau tahu kapan pantengin terus IG PIB College. Widih, bisa aja Pak. Iya dong. Nah, summer camp di kulineri ada nggak? Waduh. Summer camp di kulineri juga ada. Ada ya? Ada juga. Oh, ada juga. Iya, jadi memang di PIB College itu kalau travel fotografi dan videografi kan tahun lalu ya. Ya. Nah, kalau tahun sebelumnya lagi itu kita ada exotic culinary namanya, nama summer campnya. Nah, yang tahun ini masih belum. Kalau yang exotic culinary karena under program studi sebelah ya, Yeah. seni kuliner mungkin nanti akan dijelaskan pada saat seni kuliner live. Jadi kalian pantengin aja kapan seni kuliner akan live. Tapi karena sekarang kita di digital business, yang saya bisa infokan bahwa summer camp-nya adalah tentang travel, fotografi, dan videografi. Oke, berarti itu aja sih pertanyaannya kayaknya ya. Iya. Kenapa sih saya mention tentang fotografi dan videografi? Karena di digital business PIB College kalian belajar tentang itu. Di semester berapa tuh Pak? Iya, di tahun kedua. Di tahun kedua Iya. kita belajar fotografi dan videografi. Iya. Bagaimana cara kita Menggunakan produk, tools, foto gear produk. itu, produk tuh diajarin. Iya, iya. Jangan takut kalau kamu nggak bisa moto atau nggak punya gearnya, nggak punya kameranya tuh jangan takut karena kita punya Udah Chroma disediakan Studio. ya? Udah Iya kan? disediakan ya? Ini studio ini juga disediain Iya. buat fotografi, videografi, konten kreasi, dan sebagainya. Udah, lanjut. Terus, oke. Oke, selanjutnya kalau kalian tertarik dengan digital business PIB College dan pengen tahu lebih lanjut, kalian boleh banget nanti join di salah satu kota di Jawa. Di kota mana, Tin? Di kota Semarang. Semarang. Semarang kan ya? Iya, Semarang. benar. Jadi kalau teman-teman yang sekarang posisinya ada di kota Semarang dan pengen ngobrol langsung face to face dengan tim kita yang ada di Semarang, boleh banget join nanti di Cafe Talk Semarang. Nah nih tuh. Nah ini dia informasi tentang Cafe Talk Semarang ya. Iya. Jadi Cafe Talk Semarang tuh lebih ke gimana sih? Kayak apa? Ngobrol-ngobrol apa itu bisnis digital begitu? Iya, jadi Cafe Talk itu lebih kepada konsultasi. Jadi kalau misalkan kamu masih pengen tahu apa sih digital business ataupun pengen tahu juga tentang prodi-prodi yang lain, kalian bisa tahu lebih banyak. Mungkin pengen tahu tentang kurikulumnya. Kayak kamu kan tahu tuh kurikulum kamu dari awal ngapain aja. Itu lebih detail pada saat Cafe Talk. Oh, Kayak gitu. Nah saya dengar-dengar dapat free snack gratis. Iya dong. Jadi kalau kalian join, boleh banget nanti kita kasih free snack makan di sana. Jadi nggak perlu kosong ya. Iya. Jadi enak ngobrolnya. Enak. Nah juga kita ini di PIB ada promo holiday ke Bali. Jadi kalau misalnya kalian mau kampus tour ke Bali dan daftar ke Bali, bener-bener fix daftar, kalian bakal dapet potongan tiket pesawat ke Bali. Iya. Iya. Asik banget nggak tuh? Dapat pesawat ke Bali, jalan-jalan ke Bali, lihat Gratis pula, kampus. dapet kampus. Iya. Nah, promo ini berlaku Desember sampai Januari ya. Oke. Jadi kalau mau bener-bener Mau daftar ketemu ke PIB, Kak Austin di Desember dan Januari, datang ke PIB. ya begitulah ya. Bisa kampus visit, bisa kampus tour. Jadi datang aja. Oke. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, pendaftarannya ada di bawah ini. Ya. Kalau nggak DM aja IG PIB. Ya, itu juga bisa sih.
Gimana Tin? Di bawah ini Tin gimana gaya? Gimana? Gini. Iya, Oh, ada di ya? bawah ini ada. Udah, gitu aja sih. Oke. Live hari ini ya. Itu aja. Gitu aja. Oke, thank you Austin untuk sore hari ini. Jadi kita closing nih. Oke, dadah. Ya, dadah. Udah itu aja. Udah itu aja. Udah. Sampai jumpa. Are you ready to take control of your future? At PIB College, you're not just choosing a school, you're choosing endless opportunities. With top-notch education, hands-on experience, and a community that supports your dreams, PIB College gives you the tools to succeed. Join us and discover just how lucky your future can be. PIB College, where your success story begins.